Jokowi putuskan Sambo dihukum mati hari ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat Brigadir J, serta perkara lain yang sedang berjalan. Bukan hanya kasus FS Ferdi Sambo saja, untuk semua kasus. Karena kita menghormati proses hukum yang ada di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan, kata Presiden Jokowi usai meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Presiden juga menyatakan tidak bisa menanggapi permintaan keringanan hukuman dari keluarga terdakwa Richard Eliezer, Baradae, yang dituntut 12 tahun penjara dalam perkara itu. Saya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, ujar Jokowi. Sebelumnya diberitakan, menurut pemberitaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup dalam perkara itu pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023 lalu. Sedangkan terdakwa lainnya yakni Richard Eliezer dituntut selama 12 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Richard dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sementara itu, Kuat Maruf, Ricky Rizal Wibowo, Bribka RR, dan istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun dalam kasus itu. Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer yakni pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Ferdi Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer yakni pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT, junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam kasus ini hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. LPSK juga mengajukan permohonan supaya Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator (JC) karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus itu. Dalam menjatuhkan tuntutannya, jaksa menyatakan ada sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Richard Eliezer. Hal yang memberatkan Richard adalah dia merupakan eksekutor yang mengakibatkan Yosua meninggal. Selain itu, jaksa menganggap perbuatan Richard menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang luas di tengah masyarakat. Sementara hal yang meringankan adalah Richard merupakan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator untuk membongkar kejahatan dalam perkara ini. Selain itu terdakwa juga belum pernah dihukum dan berlaku sopan serta kooperatif selama persidangan. Richard Eliezer juga disebut telah menyesali perbuatannya, dan perbuatan tersebut telah dimaafkan oleh pihak dari keluarga korban. Setelah pembacaan tuntutan terhadap anaknya, Ibunda Richard Eliezer, Rineke Al-Mapudihang memohon bantuan kepada Presiden Joko Widodo. Dia berharap ada keringanan hukuman untuk anaknya. Rineke mengaku sedih kejujuran anaknya dalam membongkar kasus itu tidak diperhitungkan jaksa penuntut umum yang menuntut anaknya 12 tahun penjara. Dia bahkan memohon kepada Presiden dan Kapolri agar memberi keadilan bagi anaknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.